Ibrani 3 ayat 4-6. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita setia sampai pada akhirnya, berpegang teguh pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus membangun hidup kita. Amin saudara. Ya. Konsepnya saudara, semua orang pengikut Kristus adalah murid. Nggak ada tuh ceritanya, gue nggak mau terlalu terlibat ke dalam gereja, nggak mau masuk terlalu dalam. Nggak ada di perjanjian baru seperti itu. Nggak ada tuh saudara di sini ada alat rumah tangga yang bilang, wah saya nggak terlalu berfungsi di sini. Semua yang ada di sini harus berfungsi. Betul nggak saudara? Jadi konsepnya saudara, semua orang unik, semua orang penting, karena itu semua orang harus berfungsi. Tidak satu pun dari saudara yang hadir hari ini tidak penting. Amin saudara. Kalau sesuatu tidak penting itu karena dia tidak berfungsi atau ditaruh di tempat yang salah. Mic ini kalau sudah taruh di tempat yang salah, ini jadi nggak berharga. Tapi semua kita itu penting. Nah, jadi saudara, kita sebagai anak Tuhan itu kita harus bangun kehidupan kekristenan kita. Amin. Ya. Kita ini adalah bangunan Allah, kita harus bangun hidup kita. Di dalam Yesaya 28 ayat 9-10 mengatakan, dan kepada siapakah ini mau mengajarkan pengetahuan, dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat dan membuatnya. Seolah kepada orang yang baru disapi dan baru dicerai, ayat 10. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Nah, ini Indonesia sometimes seringkali terjemahannya nggak tepat. Maka saya dorong saudara generasi muda yang bisa bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris juga. Bandingin. Oke? Ada sedikit sekali bagian bahasa Indonesia lebih baik. Dan saya sekarang selalu pakai banyak terjemahan. Ya. Dan terjemahan yang bahasa Inggris terbaik saudara pakai adalah ESV, English Standard Version, dan New American Standard Version. Karena itu paling literal mendekati aslinya. Gitu. Ya, supaya kita bisa ngerti gitu saudara. Ya. Nah, di dalam ini sudah kita pakai New King James Version. Di dalam Yesaya 28 ayat 9-10 dikatakan begini. Whom shall we teach new knowledge? Kepada siapa kita harus kasih pengetahuan? Ya. And whom shall he teach knowledge? Nah, di dalam terjemahan he itu huruf besar, jadi Tuhan. And whom shall he make to understand doctrine? Them they are weaned from milk and drawn from the breast. Jadi saudara, mereka itu bayi rohani yang baru lepas, habis disapi, sudah disapi, ya. Habis disapi saudara. Mereka itu mulai harus diajarkan firman-Nya, ya. Nggak bisa dikasih susu terus. Susu itu masuk dicerna. Tuhan memberkati kamu. Kamu anak Tuhan, kamu diberkatin. That is susu. You don't need to think, you just to accept. Tapi ketika angin datang sudah nggak kuat, because you don't know why. Tuhan memberkati kamu. Sesuatu ngegoyah. Ya. Terus dia bilang gini saudara, ayat ke-10. For a precept upon precept, ya, precept itu prinsip saudara, prinsip di atas prinsip, prinsip di atas prinsip, line upon line, lapisan demi lapisan, here a little, there a little, sini sedikit tambah sedikit. Begitu cara membangun. Jadi saudara, kalau sudah nggak ngerti firman hari ini, minggu depan sudah lebih sulit lagi ngerti. Kalau minggu depan sudah lebih cuek lagi, bulan depan sudah nggak ngerti apa-apa. Dan kalau sudah nggak ngerti lagi, 1 tahun saudara roboh. Jadi kalau saudara, dengar baik-baik saudara, kalau sudah datang gereja, ibadah, dengar, duduk, kebaktian, tidak ngerti, itu bermasalah. Ya, kejatuhan manusia, kita mulai dari sini, Kejadian 2 ayat 15-17. Nah, saudara, pada awalnya, Tuhan bilang, mari kita jadikan manusia menurut rupa dan teladan kita. Saudara harus tahu, dalam hatinya Tuhan itu intinya, Dia ingin mengasihi saudara, ingin bersekutu sama kita, ingin bicara sama kita. The whole purpose-nya dia adalah ingin bersekutu sama saudara. Amin. Ya. Walaupun sebenarnya dia sudah sempurna.
Oke. Nah, saudara, lalu Tuhan memberikan perintah ini, Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tapi pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Amin, saudara. Nah, saudara coba dengar, pohonnya itu nggak jahat loh, saudara. Sudah ngerti? Saya kalau sudah makan pohon itu, sudah tahu yang baik dan yang jahat. Tapi dia bilang, saudara, tapi hari kamu makan, kamu akan mati. Kenapa, saudara? Karena kita ini dari debu, saudara. Sudah tahu yang baik dan jahat, sudah nggak akan sanggup melakukannya. You can't. Ada orang tuh pengen tahu kejahatan gitu. Gue pengen tahu ini iblis dari mana, gimana goda gue. Sudah makin belajar, sudah makin berantakan. Saya mau coba ke klub sekali-sekali biar tahu, biar bisa menangkap mereka. No. Yang bisa menangkap mereka adalah kuasa Tuhan. Bukan your knowledge. See, people who try to preach gospel with knowledge is a mistake. Sudah nggak khotbahkan ke pengetahuan, sudah khotbahkan kehidupan. Pengalaman sudah sama Tuhan itu kehidupan. Ya, orang bisa berdebat, tapi kalau sudah bilang Tuhan bilang kamu hati kamu kosong, kamu nggak punya hati Bapa, nangis dia. See, sudah bypass this, go to here. Ngapain berdebat di sini? Ya kan? Jadi saudara, pohon ini nggak boleh dimakan, saudara, pohon baik dan jahat ini, karena pada hari kamu makannya, kamu akan mati. Kenapa harus ada pohon itu? Saudara lihat ya, kenapa saudara? Ada orang bertanya gini, kenapa sih Pak, Tuhan kasih pohon itu, kalau nggak ada kasih kan nggak akan pilih, nggak akan jatuh dalam dosa. Jadi saudara, karena saudara, manusia diciptakan dalam rupa dan teladan Allah, hakikat yang terbesar dalam hidup kita adalah kita bebas memilih. Dengar baik-baik saudara, saudara semua di sini bebas memilih. Sudah mau hidup benar, hidup nggak benar, walaupun sudah bertobat, sudah mau hidup seperti apa, saudara bebas memilih. Ya, pastor cuma kasih nasihat, pastor mengarahkan, pastor menggembalakan, pastor melindungi. But at the end of the day, saudara mau nikah sama siapa, saudara mau kerja apa, saudara mau makan apa, itu pilihan saudara. Jadi kita nggak bisa paksa. Kenapa, saudara? Karena Allah aja tidak bisa memaksa. Tetapi saudara tidak bebas dari konsekuensi pilihan saudara. Amin, saudara. Ya, setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Amin. Nah, jadi kenapa ada pohon pengetahuan baik dan jahat? Bahwa supaya manusia itu punya pilihan. Dan saudara bisa ngelihat, kalau saudara renungkan baik-baik firman ini, betapa besarnya kasih Allah. Karena saudara bisa main pohon tuh di taman tuh gede banget, besar banget itu taman, ya. Dan pohonnya sebanyak itu, cuma satu pohon yang nggak boleh dimakan. Kalau Tuhan pengen saudara jatuh ke dalam dosa, dan orang bilang, oh Tuhan nyobai saya, Allah tidak mencobai, dan Allah tidak bisa dicobai, Alkitab bilang. Ya. Kalau Tuhan benar-benar mau manusia jatuh dalam dosa, pohonnya banyakin aja. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Pasti bikin salah kan? Dan Tuhan cuma bilang satu. Jangan makan pohon pengetahuan baik dan jahat, tapi di situ juga adalah pohon kehidupan. Amin, saudara. Pohon kehidupan itu adalah pohon yang bicara relationship sama Tuhan. Jadi dari awal Tuhan tuh maunya bentuk ibadah kita tuh relationship, bukan religion. You see that? Ya, bukan religion. Gitu. Ya. Manusia harus bisa memilih. Manusia harus memilih untuk mengasihi Allah. Walaupun Allah mengasihi kita, tidak berarti kita otomatis akan memilih mengasihi Dia. Walaupun Allah mati buat saudara, nggak berarti saudara otomatis taat. Walaupun sudah mengalami mujizat, saudara nggak otomatis taat sama Tuhan. Itu pilihan saudara. Maka paling sulit itu adalah menggembalakan manusia, karena mereka punya kehendak bebas. Dan kita nggak bisa melanggar kehendak bebas itu. Amin?
Ya. Kita harus memilih untuk mengasihi Tuhan. Kejadian 3 ayat pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Saya pikir ayat ini, saudara, rupanya zaman itu binatang bisa bicara, saudara. Ya. Jadi Hawa nggak kaget, dia bisa bicara. Ya, ini. Ya. Jadi ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Tuhan Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ini semua pohon ini kamu nggak boleh makan buahnya. Dengar baik-baik, saudara. Si ular nggak tahu. Sudah lihat nggak? Dia nggak tahu pohon yang mana. Maka dia jualin semua. Ini semua nggak boleh. Tips, saudara, di sini. Apa yang sudah belajar? Saya kasih tahu saudara. The devil cannot read your mind. Terus gimana dengan ramal nasib? Kok dia bisa tahu pikiran saya? That's the question, right? Begini, saudara, cara bekerjanya. He inject his mind. Kemudian dia read his mind. Jadi iblis itu bisa masukin pikiran ke kamu, dan dia bilang, kamu haus. Terus saya bilang, lagi dia ngomong lagi, kamu haus tuh kan, bener kan? See, that's the way. Tapi sudah harus tahu sekarang, iblis nggak tahu pikiran saudara. Saya sudah bocor ngomong terus. Saya takut. Nah itu. Jangan terima semua pikiran yang ada dalam diri saudara. Saudara harus bisa discern ini pikiran dari mana. Karena pikiran kita ini is an open floor. Ya, bisa masuk dari mana aja. Oke. Dan the Bible give us standard bahwa semua yang baik, yang manis, yang sedap didengar dari Tuhan. Semua hate, hurt, kesepian, kebencian, kemarahan is from devil. Itu bukan hikmat dari Allah. Standarnya itu. Ya. Jadi saudara harus hati-hati. Kadang-kadang kemarahan itu muncul dalam bentuk keadilan yang terbalik. Ini nggak fair buat saya. Kok bisa dia begitu? Kok saya nggak bisa? Saya kasih tahu saudara, is tipuan dari iblis. Nah, saya tuh perhatian saudara, karena saya menggembala, saya perhatikan selalu iblis berusaha menipu. Pertama dia berusaha isolate the person. Saya karena selalu sering counseling orang, jadi itu selalu bunyinya sama. Lu nggak ada yang perhatiin, lu sendiri, nggak ada yang ngertiin kamu. You alone. Dan kamu cukup sama Tuhan aja, nggak perlu orang lain. The words-nya selalu sama. Saya punya satu teman saudara, saya bisa ngelihat bagaimana. Dan ketika iblis nipu orang itu saudara ya, itu mix. Dia itu bekerjanya itu saudara, bukan 1-2 hari saudara, belasan tahun. One of my friends saudara, ya gembala saudara. Saya lihat bagaimana dia di-isolate dari jemaatnya sendiri. Ya, pertama sudah dibilang, wah jemaat kamu diserang pokoknya. Semuanya. Ditarik dari jemaatnya. Terus akhirnya dia keluar dari gereja, gembala loh saudara. Dan akhirnya dia hanya suami istri saudara, baru diserang hubungan suami istrinya. Akhirnya pisah mas istrinya. Sangat sistematis saudara kerjanya. Ya. Jadi saudara harus sangat penting kita punya firman Tuhan. Punya Roh Kudus. Melakukan firman Tuhan. Dan mau mendengar komunitas, otoritas. Everybody. Nggak mungkin bisa lepas dari tipuan itu. Sudah, you have to listen to somebody, okay? Amin, saudara. Ya, even pastor Busian pun harus to listen to somebody. Harus to listen. Ya. Even saya pun kalau murid saya atau anak saya ngomong benar, saya harus dengerin dulu. Ini benar nggak? Saya harus pertimbangkan. Gitu. Karena saya di ujung tombak, saudara. Ya. Jadi saudara, dia nggak tahu. Dia bilang gini, dan perempuan tuh jawab saudara. Nah ini masalahnya saudara ya. Buah pohon dan taman boleh kami makan kok. Tapi tentang buah tengah-tengah taman Allah berfirman,
Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ya. Ditambahin saudara, Tuhan bilang jangan makan dan raba. Ya, saya tambahin saudara. Ini sudah kasih dalam Tuhan, jangan bicara ngobrol sama iblis. Ya. Jadi dia ngobrol saudara, di entertain the thought. Semua orang sebelum jatuh, pikirannya di entertain dulu, dinikmati dulu, jadi buah, baru terjadi perbuatan. Di entertain the thought. Don't entertain the thought. Sudah harus tahu dengan jelas ini salah, ini panah api nih. Cepet, ya. Jadi dia bilang, tapi keluar bilangnya enggak, kamu nggak mati. Sudah nggak terjadi komunikasi kan? Nggak mati, tapi Allah akan tahu bahwa waktu kamu makan, kamu tahu apa yang baik dan yang jahat. Kamu akan menjadi seperti, salah atau benar? Salahnya di mana? Salahnya Hawa sudah seperti Allah. The devil has nothing to offer you except lie. You will be more happy if you do this and take this. Kamu lihat orang sebelah itu, mobilnya berapa, rumahnya berapa. Kamu akan lebih bahagia kalau kamu punya itu. Lie. Bohong. Sudah mau tahu kebenarannya? Tidak ada manusia yang lebih bahagia daripada orang yang telah diselamatkan. Amin. How can you be more happy than now? Mikir. See, it's the same old lie. Ya, tipuan yang sama. Nanti kamu kayak Tuhan loh. Kamu udah kayak Tuhan. Nanti kamu kayak anak orang kaya loh. Kamu sudah anak Tuhan. Kenapa mau jadi anak orang kaya? Pernah mikir nggak? Karena kita salah mikir gitu, Tuhan jadi nggak bisa bekerja. Karena sudah kejar the lie, sudah kejar penipuan itu. Siapa yang bisa lebih bahagia dari kita? Kalau sudah nggak percaya, waktu hari saudara menjelang mati, sudah baru tahu. Untung gak punya Yesus. Hidup itu cuma sebentar loh saudara. How much rich you have? Saya mau sekaya apa sih? No. Saudara kekasih dalam Tuhan, ya. No, kekayaan itu kaya itu punya uang, bukan kaya lebih tepatnya ya. Punya prosperity itu penting. Oke? Jangan dibalikin, karena ibu coba balikin, nggak perlu punya uang. Salah saudara. Karena Yesus perumpamannya seperti pakai uang itu lebih banyak. Dan Yesus jelas di perumpamaan talenta dan minat, dia minta untung kan? Oke? Punya uang itu penting, punya harta itu penting. Kau nggak malu-maluin anak Tuhan. Betul nggak saudara? Tapi kalau itu sampai mengorbankan hubungan saya sama Tuhan, lebih baik nggak perlu. Ngerti nggak saudara? Amin. Ya. Pekerjaan itu penting, contohnya pekerjaan itu penting saudara. Ya, rajin itu penting, tapi sampai memakan kesehatan saya, apa gunanya? Saya mati kalau kerja begitu. Ya. Jadi itu tipuan iblis saudara. Jadi manusia makan buah itu, dan kemudian dia datang, dia kasih ke suaminya, karena cowok itu cuek sebenarnya. Tapi saudara, yang bisa mempengaruhi suami cuma istri. Percayalah. Suami memang pemimpin, tapi yang bisa pengaruh dia itu istri. Iblis saja tahu ini. Makanya iblis nggak kutak-atik Adam sama sekali. Itu prinsipnya gini, saya nggak perlu kasih Adam makan, yang penting istri yang makan. Biar dia yang nawarin, jangan gua. Sudah lihat nggak? Itu prinsipnya. Makanya sudah wanita harus bijak. Ya. Sudah bisa bikin suami Anda, brother, bisa jatuh atau bangun, tergantung saudara sebagai pengaruhnya di situ. Pada hari kamu makan buah itu, kamu akan mati. Die. Ini penting banget saudara. Dengerin baik-baik. Ya.
Waktu kamu makan buah itu, kamu akan mati. Dan so, kita tahu dia tidak mati kan, secara fisik dan secara pikiran kan. Tapi dia mati langsung secara rohani. Kita semua udah ngerti itu, betul? Dia langsung kehilangan hubungan dengan Allah. Oke. Nah ini penting banget. Sudah ingat baik-baik apa yang saya ajarkan hari ini. The day you eat the fruit, you will die. Hari kamu makan buah itu, kamu akan apa saudara? Mati. Rohnya, ya kan? Artinya putus hubungan sama Allah. Saya tanya, kalau udah mati bisa bikin apa lagi nggak? Nggak bisa, ya kan? Kalau orang udah mati, you don't ask. Kita mesti bikin apa nih supaya dia bisa berubah karakternya? Udah nggak bisa. Jadi saudara, ini penting banget karena nanti saudara, ini akan berhubungan dengan pelajaran selanjutnya saudara. The day you die, there's nothing you can do. Dah. Waktu kamu mati tidak ada sesuatu apapun lagi yang kamu sanggup lakukan. Jadi waktu kamu makan buah itu, kamu bukan akan dihukum, kamu bukan akan dicampakkan, tapi waktu kamu makan buah itu, kamu akan mati. Dicampakkan itu kemudian, tapi intinya kamu mati dulu. Kenapa Hawa dan Adam diusir keluar dari Taman Eden? Karena mereka sudah mati. Jadi apapun yang kamu buat sudah nggak ada gunanya lagi. Kamu mau berbuat baik, kamu mau bersedekah, kamu mau berbuat pahala, semuanya nggak bisa menghidupkan kamu lagi, because you die. Jadi dosa is not, first of all, pertama dosa itu bukan perbuatan, tapi kondisi. Roma 6 ayat 2 mengatakan, kita telah mati terhadap dosa. Kata di situ adalah harmatia. Tidak bukan kita telah mati pada dosa. Kata dosa di situ, kita nggak usah perhatiin itu dulu. Dosa di situ adalah harmatia. Harmatia, kalau saudara yang belajar bahasa Inggris, is not a verb, is a noun. Kata benda. Jadi itu adalah condition, identity yang nggak bisa dirubah. Laki, noun. Kelaki-lakian, verb. Tahu bedanya? Ya. Jadi laki itu noun. Walaupun saya laki, saya bisa kayak perempuan, apa kabar gitu. Still you're a man. Because it cannot change your DNA. Suaranya masih, ya kan? Nggak bisa. Sudah bisa pura-pura, verbnya dirubah seperti wanita. Hai, apa kabar? Gitu kan? Ya, tapi nggak bisa. Tetap your noun adalah laki-laki. Ngerti nggak, saudara? Sampai sini ngerti nggak? Jadi noun itu adalah kamu punya identitas, kamu tuh siapa gitu loh. Kamu tuh apa sih sebenarnya? Jadi problemnya saudara, waktu manusia jatuh dalam dosa, dia mati saudara, dia jatuh, dia menjadi, Alkitab orang Indonesia suka bilang pendosa. Harmatia, bukan hamartano. Ya, kalau hamartano itu verb, berbuat dosa. Bolehkah kita berbuat dosa? Bunyinya begitu di Roma 6 ayat ke-15. Ya, jadi bukan hamartano, tapi kita mati dalam dosa adalah harmatia. Jadi saudara bisa lihat problemnya. Kenapa orang masuk ke neraka selama-lamanya? Karena bukan apa yang dia bikin, tapi dia itu siapa. Segitu parahnya akibat dosa. Jadi saudara, kalau saya kasih contoh, kalau saya seorang laki-laki, saya bisa acting seperti perempuan. Bisa dong? Ya kan? Saya bisa kasih rambut panjang, ya kan? Bisa jalannya begini. And then, ketika dia masuk ke kamar, semua lepas. Man lagi. Begitu juga dengan orang berdosa. Orang pendosa. Kamu bisa berbuat baik. Kamu bisa berbuat sedekah. Kamu bisa, aduh Kenjo, lu kasihan banget. But when your room, you are still a sinner. Karena kamu sudah mati. Kamu itu siapa? Kamu memang pendosa.
Nah, kalau udah pendosa, kalau udah pencuri nih, oke, ada CCTV. Saya nggak akan mencuri. CCTV-nya gone, barangnya juga gone. Saya selalu butuh sesuatu untuk ngawasin saya. Oke. Karena dosa itu nular ke bawah. Maka kita lihat Kain membunuh Habel. Betul? Ya. Kok bisa ya? Saudara bisa bayangin nggak? Ini manusia sesedikit itu bisa timbul rasa benci. Sedikit banget loh saudara. Lebih kecil dari jemaat ini jumlah manusianya. Dia bisa membunuh. Cuma berdua, kakak adik dia bunuh. Karena Allah nggak terima persembahan dia, Allah nggak peduli. Kenapa saudara? Karena mempersembahkan kepada Allah bukan hanya motivasinya benar, caranya harus benar. Amin. Caranya harus benar. Harus dengan darah Yesus, bukan dengan perbuatan baik saudara. Nah, Kain itu percaya perbuatan baik dia, makanya dia kasih tanaman. Allah nggak terima. Habel kasih domba, maka dia pasti sembelih, pasti ada darahnya. Maka Allah terima. Semua perbuatan baik saudara dan saya adalah baik, Allah tolak. Jadi jangan doa, Tuhan, aku udah jadi gembala 20 tahun, udah melayani deh. No. The only thing that make your prayer answer is that Tuhan, saya sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Yes. Amen. Tuhan nggak peduli semua manusia berdosa dan karena darah Yesus. Allah nggak mandang siapapun saudara. Jadi jangan heran, kok bisa ya orang baru ya, baru bertobat kemarin, gila, mujizatnya gede banget, saya susah banget, dia mujizatnya besar banget, lah dia simple percaya. Sudah bikin pelayanan terus secara nggak sadar, Tuhan kan saya udah pelayani, udah berkorban, Tuhan lihat nggak ada yang perhatiin, makin gitu makin nggak ada yang dijawab doanya. Karena sudah dasarnya pelayanan saudara, nggak bisa saudara. Itu kayak Kain kayak begitu. Dia marah saudara sama Habel, karena Habel Allah urapin, Allah perhatiin. Lalu saudara, karena manusia berdosa, maka datanglah hukum Taurat. Nah sudah saya tuh pikir lama banget saudara ya. Dulu ada teman saya yang sama-sama, waktu saya ajaran anugerah, dia bilang, Pastor, kita nggak perlu ajaran anak tentang hukum, langsung orang cerita tentang anugerah aja. Saudara, problemnya begini saudara, bagaimana saudara mau menerima anugerah kalau saudara nggak tahu saudara berdosa? Saudara tahu kenapa saya dan Bu Sian dan semua pastor really believe in grace? Karena kami tahu apa itu hukum Taurat. Kami udah tahu apa itu hukum Taurat. Dan dulu bingungnya bukan main. Saya pernah nginjilin satu orang saudara ya, dan dia orang sangat lugas dan sangat fair. Dia bilang gini, saya nggak perlu Tuhan sekarang. Apa saya perlu Tuhan? Saya uang ada, kerjaan ada. I don't see any need. Dan saya bilang, kalau gitu saya berdoa supaya kamu ngalami suatu hal musibah, biar kamu tahu kamu perlu Tuhan. Itu tidak jahat loh saudara. That's true. Ada ayatnya kok, tubuhnya kita serahkan pada iblis supaya rohnya diselamatkan. Ya kan? Supaya rohnya diselamatkan. Jadi apa itu hukum Taurat? Hukum Taurat itu adalah seperangkat seluruh perintah dan hukum yang Allah berikan kepada Musa. Amin saudara. Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia yang kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi saudara, hukum Taurat itu adalah seperangkat peraturan yang datang karena Musa. Ya, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Jadi itu semua seperangkat hukum Taurat itu harus utuh, nggak bisa dicopot. Karena kayak sudah lihat, misalnya Undang-Undang Dasar 45 sudah nggak bisa copot. Kalau sudah copot, revisi itu udah berubah, bukan Undang-Undang Dasar 45 itu. Ya, jadi kenapa hukum Taurat harus datang? Sudah tahu nggak saudara? Hukum Taurat itu datang saudara bahkan 1400-1500 tahun sebelum Yesus datang. Begitu lamanya bangsa Israel hidup di bawah hukum itu. Berarti penting kan? Berarti perlu. Kalau nggak, kenapa Allah nggak kasih anugerah langsung? Sudah orang begini,
Aduh, Tuhan kenapa sih saya udah tua begini ya baru bertobat? Coba waktu muda. Ya waktu muda kamu nggak bakal mau. Ya. Kenapa sih kayak saya bertobatnya susah banget saudara ya, kecelakaan, hancur gitu hidupnya baru bertobat. Kenapa? Kalau saya cuma patah hati nggak bakal bertobat saya. Dan ini saya mau kasih tahu saudara, kalau sudah nginjilin orang, momennya itu kasih tahu dia, belum tentu besok Tuhan lawat kamu. Today is the day of your salvation. Saya kalau waktu itu nggak mutusin yes Lord, hilang saya. Karena ketutup lagi hatinya, nggak bakal saya bertobat. That's the moment. Ya. Jadi tanpa hukum Taurat orang tidak menyadari akan dosa. Kenapa perlu hukum Taurat? Nomor 1A. Sebab tanpa hukum Taurat orang tidak sadarkan dosa. Dosa itu buat kita tuh buta, tuli, bisu, baal hatinya karena mati. Cuma masalahnya kita nih otaknya masih hidup, tapi rohnya mati. Jadi untuk nyadarin kita nih, saya ini mati loh, itu perlu hukum. Amin. Ya. Roma 7 ayat 7. Jika demikian apakah kita katakan, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku mengenal dosa. Karena aku juga nggak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mana jangan mengingini. You see? You don't even know. Nggak tahu bahkan. Itu dosa. Ya. Kalau kita yang dari keturunan Tionghoa, saudara, yang penting saudara hormati orang tua. Itu aja hukumnya. Sama berbuat baik. Yang lainnya nggak bikin dosa. Gitu. Dagang nipu nggak bikin dosa. Marahin orang nggak bikin dosa. Karena hukumnya nggak ada, saudara. Tapi bukan berarti itu bukan dosa loh, saudara. Berarti saudara tidak sadar bahwa itu dosa. Saudara nggak ngerti itu salah. Saya salahnya apa sih? Saya marahin dia. Saya nggak nyalain apa-apa. Jadi saudara, hukum Taurat itu datang, saudara, supaya kita sadar akan dosa. Amin. Nomor 2, untuk mengontrol manusia. Saya kasih tahu saudara, seharusnya ya, gereja tuh nggak perlu CCTV kan? Nah, nggak saudara? Nah, CCTV itu diberikan karena tidak semua dituntun oleh roh. Bahasa rohaninya begitu kan? Ya kan? Jadi gini saudara, ya. Pada awalnya Allah itu tidak pernah ingin ngontrol saudara. Oke, it's your freedom to choose. Cuma ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu jadi jahat, saling membunuh, saling mencuri, saling membenci, saling menipu, ya kan? Sudah bisa bayangin nggak kalau di Indonesia nggak ada hukum? Oke, jangan Indonesia deh. Negara yang paling rapi, Jepang. Cabut aja hukumnya. Atau Singapura. Singapura ngeludah, kena denda, saudara. Tapi kalau orang Singapura ke Nepal, dia ngeludah. Karena nggak denda. Jadi hukum itu perlu untuk ngatur orang. Kalau nggak ada hukum Taurat, gimana ngatur orang? Orang berantakan. Hidup seenak-enak semua. Kacau semua. Orang ada hukum aja masih membunuh kok. Betul nggak? Makanya dibilang, saudara, ini penting banget nih, saudara baca ayat ini. 1 Timotius 1 ayat 8-10. Baca baik-baik. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Ya? Baik nggak? Baik. Yakni dengan keinsyafan ayat 9, ini keren banget. Bahwa hukum Taurat itu bukanlah untuk orang benar, melainkan untuk orang durhaka, orang lalim, orang fasik, orang berdosa, orang duniawi, orang tidak beragama, pembunuh bapak, pembunuh ibu, pembunuh pada umumnya, orang cabul, pemburi, penculik, pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, yang bertentangan dengan ajaran sehat. Sudah ngerti nggak? Kalau saudara udah orang benar, sebenarnya nggak perlu. Tapi karena nggak benar, itu perlu semua. Kenapa? Untuk melindungi orang lain. Ya kan?
Nanti kalau nggak ada hukum, wah karena saya pastor, saya ambil aja handphonenya, ambil dompetnya, kan kacau kan? Ya kan? Kalau nggak ada hukum. Iya betul. Tapi sebenarnya kalau kita udah kenal Tuhan, saya nggak lakukan itu karena apa? Karena saya mengasihi Dia. Jadi waktu itu sudah nggak perlu hukum karena inner guidance. Tapi orang nggak punya inner guidance, mereka perlu. Ya. Yang berikutnya sudah. Jadi tadi saudara, pertama hukum Taurat diberikan supaya orang menyadari dosa. Kedua untuk mengontrol manusia. Ketiga supaya orang jadi putus asa karena dikurung di bawah hukum Taurat. Ya, kita baca ya Roma 7 ayat 14. Wah ini bagus banget saudara. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat itu rohani. Halo. Dengar saudara-saudara, firman Tuhan itu rohani. Masalahnya saudara, dia bilang, aku ini daging. Terjual di bawah dosa. Sudah lihat? Ya. Ini suruh saya sesuatu rohani, saya ini daging loh. Saya ini bukan malaikat. Malaikat aja jatuh dalam dosa kok. Ya kan? Saya ini daging. Sudah masih punya daging nggak? Coba pegang. Sebentar lagi lapar kan? Kita ini daging. Terus ayatnya berikutnya 15. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Kenapa sudah? Karena bukan apa yang aku hendaki aku perbuat, tapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Saudara gini saudara. That's what happened saudara. Gua tahu gua mesti baca Alkitab, tapi gua nggak baca Alkitab. Gua tahu gua nggak boleh benci, tapi gua benci. Jadi dia tahu itu problemnya saudara. Pengetahuannya bunuh dia. Buat pengetahuan jahat. Dia tahu, tapi dia nggak bisa lakukan. Terus dia bilang, ini orang munafik. Kenapa dia jalan dalam daging? That's what happened. Banyak orang nggak ngerti. Dan maka saya bilang, kalau sudah ngerti ini, banyak saudara yang nggak bisa lepas dari dosa, saudara kan bebas. That's the problem, saudara. Ya, kita ini daging loh. Ya kan? Dan kemudian dia bilang gini, aku benci, terus ayat yang ke-16. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku setuju hukum Taurat itu baik. Aku setuju ke gereja itu baik. Aku setuju agama itu baik. Terus ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku dalam sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Gimana ada yang baik? Saudara lahirnya dari orang tua yang berdosa. Mau rohani gimana? Betul kan? Mama saudara berdosa. Mesinnya aja produksinya udah rusak. Saudara mau produksi jadi benar gimana? Ya kan? So, jadi dia bilang, aku memang di dalam aku itu bukan sesuatu yang berbuat baik, tapi ayat ke-19, bukan apa yang aku hendaki, yang itu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku hendaki, yang jahat yang aku perbuat. Seringkali terjadi begitu kan? Pingin bikin baik, tapi bikinnya jahat kan? Dan tahu. Dan gini saudara, kasih nasihat ke orang baik-baik, tapi dia sendiri nggak bisa berbuat. Tipikal ya. Sudah ngerti nggak? Bukan munafik, karena dia daging. Iya, betul. Dia tahu dia mesti begini gimana. Jadi dia bisa kasih nasihat ke orang, kamu mesti begini, tapi dia sendiri nggak hidupin itu. Dan sebaliknya. Oke. Terus ayat ke-20. Jadi apa yang aku berbuat, aku tidak aku naik, maka bukan lagi yang aku berbuat, tapi apa saudara? Dosa harmatia di dalam aku. Jadi saudara, masalahnya bukan apa yang aku perbuat, tapi siapa aku. Kok kamu kayak cewek? Kamu gak boleh kayak cewek, kamu harus kayak cowok. Masalahnya bukan apa yang dia bikin, masalah dia itu siapa. Dia memang wanita. Masalahnya saya bisa bilang, kamu harus lembut ya, sentimennya sensitif sedikit ya. Tapi laki itu memang umumnya tidak lebih sensitif dari wanita. Gitu. Karena dia laki, dia harus berperang di luar. Terlalu sensitif, dikit-dikit mewek kan susah, saudara. Problemnya bukan masalah sensitifnya, masalahnya itu laki. Sudah coba dia punya bayi nanti kalau punya anak. Laki yang perempuan itu beda. Masalahnya begitu juga dengan dosa. Ngerti ya saudara? Ini analogi. Dosa itu bukan apa yang sudah perbuat, siapa saudara. Jadi bukan aku yang membuatnya lagi, tapi hamartia
yang diam di dalam aku. Karena aku manusia yang sudah mati rohaninya. Gimana lu suruh gua bikin benar? Ya. Terus 21. Demikian aku dapat hukumi jika aku mulai berbuat apa yang baik, yang jahat ada padaku. Problem banget kan? Aku dalam batin aku suka hukum Allah. Terus 23. Tapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Sudah lihat kan? Ya, pikirnya mau baik, tapi tubuhnya nggak mau. Ya, dan membuat aku jadi tawanan hukum dosa yang ada dalam tubuhku. Aku tertawan sama tubuhku. Aku nggak bisa bikin. Mau doa bangun pagi susah karena tubuh ini capek. Kekunci. Ya, ayat 24. Aku manusia celaka. Siapa yang bebas dari tubuh maut ini? Celaka aku. Oke? Kalau sudah baca nanti selanjutnya ini nggak usah. Sudah akan dapat kuncinya. Aku celaka. Ya. Jadi dikurung, putus asa. Ya. Oh ya, boleh deh ayat selanjutnya. Ya. Ayat ke-25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara dikurung supaya orang bisa datang kepada Yesus. Hari ini harinya Tuhan, gua mau bertobat. Nggak pernah tuh sadar kayak gitu tuh. Semua yang datang tuh ya bangkrut, ya betul nggak? Bangkrut, bonyok, penyok, pecah. Yang masih berasa oke itu di luar nggak mau datang. Dia berasa dia oke, sebenarnya udah nggak oke. Cuma dia berasa masih oke, bonyoknya masih oke gitu. Padahal udah parah juga sebenarnya. Dia nggak sadar dia bonyok. Semua datang sama Tuhan yang begitu, ya kan? Jadi tujuannya itu saudara supaya saudara kekurung, lu nggak bisa kemana-mana. Ayo, ya, supaya putus asa saudara. Yang keempat, supaya bisa datang kepada Yesus. Ya, Galatia 3 ayat 22. Tetapi kitab suci telah mengurung, baca nggak saudara ya? Segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya karena iman Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Jadi hukum Taurat itu kayak scanner. Ya. Kanker nih tahap 4. Lusa mati loh. Gitu. Udah tahu itu jangan di-scan terus. Datang ke dokter makan obat. Jadi hukum Taurat itu kasih tahu kamu ini orang dosa, kamu bakal mati udah. Nah, datangnya kepada Yesus. Bukan bikin hukum Taurat lagi. Amin? Amin. Ini karena ini ayatnya penting sudah. Karena tidak, kesimpulan 5 poin. Tidak ada seorang pun bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ya. Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menulis seluruh hukum itu tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap semuanya. Ya. Nggak membunuh, nggak berzina, mencuri, salah, mati. Jadi semuanya, ya. Saya paling suka Galatia 3 ayat 10, lebih sadis lagi saudara. Galatia 3 ayat 10 begini. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Saudara mau jadi benar karena hukum Taurat bisa. Syaratnya apa saudara? Segala sesuatu dan setia. Continuous. Kalau ESV bilang gini, for all who rely on the words of the law under curse, for it's written, curse be everyone who does not abide by all things written in the book of law and do them. Lu mau dibenerin karena hukum, sunat lo. Gak boleh makan pork, gak boleh makan babi, semuanya. Jangan, titik komanya pun juga gak bisa hilangin. Ya, Amplify-nya bilang begini saudara, ya. For all, thank you, who depend on the law, ya, semua yang bergantung sama hukum, seeking justification and salvation by obedience to the law and the observance of rituals, ya, lakuin itu semua tuh saudara, ya, are under curse, for it's written, curse, condemn to destruction. Wow, bahasanya keras banget saudara. Condemn to destruction is everyone who does not abide by all things written in the book of law, so as to practice them. Continuous loh, you sehari pun nggak ke gereja udah salah. Nggak hormati orang tua, timpu batu.
Ya, wanita pendarahan datang bulan, datang sini saudara, diusir saudara. Lempar batu. Najis. Semua nggak bisa dicabut. Hukum juga yang ini berlaku zaman sekarang ini itu nggak bisa saudara. All. Ya. Nah, dan ini lebih bagus lagi, the Message Bible ya, MSG. Ya. And that means anyone who tries to live by his own effort. For anyone who try to live by his own effort, independent of God, is doomed to failure. Lu pasti gagal kalau lu coba usaha sendiri di luar Tuhan. For the scripture backs this up, ya. Scripture itu Alkitab, back up ini katanya, utterly cursed, sangat terkutuk, utterly cursed itu sangat terkutuk, is every person who fails to carry out every detail written in the book of law. Amin? Amin. Amin. Matius 19 ayat 16. Ada orang datang pada Yesus bilang, guru perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Dia nanya gitu karena dia masih nggak berasa dapat hidup yang kekal. Ngerti nggak saudara? Ini gue belum dapat. Ya. Terus saudara, ya, jawab Yesus, mengapa kau bertanya pada aku yang baik? Hanya satu yang baik. Sudah ngerti nggak sih? Kamu ask the wrong question. Kenapa nanya kepada aku? Ya. Tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. It's not the do, it's the person. Kamu percuma berbuat baik, you have to meet the personnya. Aku ada jalan kebenaran hidup. Kan jawabannya Yesus, ngerti nggak saudara? Kamu salah pertanyaannya, bukan bikin apa. Ketemu Yesus. You percuma bikin apa juga, nggak akan putus dari dosa kamu. Ya, tapi jika engkau ingin masuk hidup kekal, ya kalau mau itu turutilah segala perintah. Kalau memang mau hukum Taurat kan, karena dia mau hukum Taurat kan. Dia mau berusaha sendiri, turutilah seluruh hukum perintah Allah. Terus ayat ke-18. Kata orang itu perintah mana? Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Berat banget ya. Berat nggak sih? Kalau buat saya sih berat loh saudara. Berat loh. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Betul nggak? Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Susah saya mengasihi orang seperti diriku sendiri. Ya. Tapi orang muda ini powerful, saudara. Flashnya powerful, dagingnya powerful. Dia bilang gini, semuanya itu kuturuti. Masih muda loh, saudara. Udah, dia yakin dia benar. Tapi kenapa masih ada yang kurang? Itu pertanyaan dia. Kok masih ada yang kurang? Saya tuh taat ke gereja, perpuluhan, persembahan, penginjilan, pemuritan, merintis gereja, kok masih kosong? Kenapa gua masih begini hidupnya? Ya. Dia berusaha lakukan dengan kebaikan sendiri. Apa yang masih kurang? 21. Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jual segala milikmu, berikan kepada orang miskin, maka engkau boleh hati di surga, kemudian datanglah kemana, ikutlah aku. Ya. Ayat 22. Ketika orang mendengar itu perkataan itu, pergi dengan sedih, hartanya banyak. Kadang-kadang, sometimes ya, in our life, dalam kondisi tertentu, lebih baik nggak punya uang daripada punya uang. You know that? You just don't know what will happen if you have money. Sometimes, saya lihat. Maka lebih baik kalau sudah udah dewasa rohani, punya uang baru nggak ngerusak. Teka-teki. Hukum apa yang dia langgar dari 10 perintah Allah? Ya. Jangan ada ilah lain, kasih Tuhan Allahmu dan sehati pikiran kekuatan. Itu ayat, nggak ada yang bisa lakukan. Gini. Ya. Nah, kalau saya berbuat baik kepada Burona untuk masuk ke surga, ketika saya berbuat baik untuk masuk ke surga, maka perbuatan baik saya jadi tidak baik. Kenapa? Karena sebenarnya saya berbuat baik sama dia adalah untuk aku sendiri. Makanya waktu dia diinjilin dia nggak mau, saya marah-marah. Kenapa? Lu pengaruh sama salvation-nya gua nih. Gara-gara lu nggak bertobat, gua nggak masuk surga. Nggak ada orang bisa mengasihi Tuhan Allahnya dengan segala hati, pikiran, dan kekuatannya, kecuali dia dapat anugerah gratis dari Tuhan. Nggak ada yang bisa kayak kita nih. Saya melayanin tanpa minta apapun. Karena apa? Kenapa saya melayani orang tanpa? Ya kalau dia mau diinjilin, puji Tuhan. Dia mau dimuridin, puji Tuhan. Dia nggak mau juga aku. Ya sudah. Kenapa saudara? Karena keselamatan saya sudah dijamin. Jadi saya nggak ada tujuan lain. Matius 5 ayat 17. Semua di Alkitab kalau dibuka sama Tuhan itu keren.
Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi, artinya memenuhi. Kamu makan, kamu nggak bayar, ya, utangnya banyak, oke? Harusnya dibayar kan, hukumnya. Saya datang, saya bayarin, saya memenuhi, saya menggenapi bondnya. Terus dia bilang gini, Yesus ayat 18, karena aku berkata kepadamu, nih saya kasih tahu saudara artinya apa. Sesungguhnya selama langit dan bumi ini belum lenyap, oke? Selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota, titik koma, atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu. Titik hukum Taurat itu nggak dihapus. Tidak satu titik koma pun hilang. Lu jangan harap bisa masuk ke surga lu kalau nggak penuhi semuanya. Nangkep nggak maksudnya Yesus? Karena orang Farisi berusaha masuk dengan bikin hukum Taurat. Satu titik aja lu nggak boleh langgar loh. Mati kalau langgar satu titik, nggak bisa masuk surga. Jadi karena itu tidak ada satu orang pun bisa masuk surga melalui jalan pintas. Nggak ada. Kecuali lu bayar. Maka jalannya cuma Yesus. Itu maksudnya. Gue udah bayar, lu nggak hapus nih ayat nih. Ini ayat nggak hilang nih, hukum Taurat Musa tuh nggak dihapus sampai sekarang. Gitu. Tetap berdosa kalau melanggar. Ya. Ya kan? Terus ya. Ayat 20. Karena itu barang siapa menjalankan satu perintah pun dari hukum Taurat yang paling kecil dan mengajar demikian kepada orang lain, yang di tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tapi barang siapa melakukan dan mengajarkan perintah-perintah hukum Taurat, yang dapat tempat yang paling tinggi dalam kerajaan surga. Ya nggak? Tempat yang tinggi, bukan paling tinggi, yang tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Maksudnya apa? Saudara pernah nggak sih dengar orang bilang gini, ya dia sih memang ada salah, tapi ya udahlah, Tuhan pasti ngampuni dosanya, kan dia juga banyak bikin baik. Dia potong-potong tuh hukum Taurat. Saya percaya hukum Taurat. Saya percaya. Ini pertanyaan 1000 pertanyaan dari ini saya jawab ya pertanyaan ini. Kalau dia masih berbuat dosa, dia masuk surga nggak? Dia bikin dosa nih, dia masuk surga nggak? Saya balikin. Dia sama saya nggak pernah bikin dosa, masuk surga nggak? Pikir dulu sebelum ngomong. Sih, masalahnya bukan apa yang dia buat, masa dia punya Yesus, tahu nggak? Get the point dong. Kita ini diselamatkan karena kita punya Yesus. Sudah diberkati nggak? Sudah dimerdekakan nggak? It's because you have Jesus. Emang lu pikir lu baik, lu bisa masuk surga apa? Nggak ada. Oh, perkawinan kamu oke, punya anak-anak oke, ini semua oke, ke gereja oke. Nggak percaya Yesus, out. Karena nggak satu pun orang sanggup melakukan tanpa satu titik, satu iota. Allah maunya sempurna. Loh, tapi kalau gitu, kan orang harus tanya, kalau gitu bebas dong berbuat dosa. Roma 6 menjawab, tidak tahukah kamu bahwa kamu sudah mati sama dosa? Kamu tuh ngomong apa sih? Ngerti nggak? Paulus jawabnya gini, lu tuh ngomong apa sih? Kamu kan ciptaan baru. Bagaimana bisa kamu terus-menerus hidup dalam dosa? Tidak ada orang bertobat, saudara, yang tahan hidup dalam dosa terus-menerus. Bisa jatuh, yes. Terus-menerus dia benci, dia marah sama diri sendiri, dia datang, dia lapor. Kan dia nek sama dosa itu. Dan dia tidak bisa merdeka karena terikat sama hukum Taurat. Dia pikir Allah menghukum dia. Oke, saudara bisa bayangin ya, Yesus mati buat Brian. Ya, di atas kayu salib berdarah-darah. Ya, berjam-jam digantung di situ untuk Brian. Dan kalau di dunia cuma Brian yang berdosa, Yesus tetap mati buat dia. Saudara tahu nggak? Kalau di dunia cuma saudara yang berbuat dosa, Yesus tetap mati buat saudara. Terus, ya, hari Minggu dia nggak ke gereja karena ketiduran. Atau dengar khotbah terus ngantuk. Terus Tuhan bilang gini, masuk neraka lu. Lu ngapain diselamatin tadi? Mikir, saudara.
Tuhan nggak sebodoh itu. Halo? Matinya buat dia sudah bukan pakai duit loh, pakai nyawa loh. Terus saya bikin salah, neraka. Dan lebih dari itu, dia adalah ciptaan baru dalam Kristus. Harmatianya dihilangin. Pertanyaannya, terus kenapa kenapa orang Kristen hidupnya begitu-begitu? Karena diajarinya salah, lu bikin dosa, lu mati, lu Tuhan nggak benci, Tuhan, lu nggak bayar perpuluhan, dikutuk lu nggak bayar perpuluhan. Mateng dah. Halo. Amin. Amin. Curse is everyone who live under the law. Kita nggak under the law. Amin. Kita kasih perpuluhan karena sukacita, karena kita tahu waktu kita tabur kita akan terima lebih. That's our expression of faith. Bukan ketakutan, tapi expression of our faith. Karena semua faith itu perlu diekspresin. Ya, sudah mau sembuh dari orang sakit, sudah tumpang tangan. Harus ada expressionnya. Nggak bisa bilang kamu sembuh gitu, paling nggak ngomong dalam namanya sembuh kan, nggak bisa gini. Bisa, mesti dikeluarin expressionnya. So tithing is expression of faith. I'm blessed. Amen. Tapi bukan berarti saya ditutup nanti, enggak. Saya mati nih masuk neraka, enggak. Oke? Ya. Terus kita baca ya. Jadi saudara, kita ini yang percaya anugerah justru orang yang percaya seluruh hukum Taurat. Sudah ngerti nggak? Karena kita percaya tidak satu titik koma pun you boleh langgar. Makanya kita nyerah dan bilang harus ada anugerah. Ya kan? Coba deh orang yang meninggal pada akhirnya, semua orang Kristen yang meninggal sudah yang nggak percaya anugerah pun pada akhirnya bilangnya, udah anugerah Tuhan aja percaya. Pasti gitu ngomongnya. Dia hidupnya sempet nggak karu-karuan loh, tapi akhirnya percaya Yesus, ya udah percaya anugerah Tuhan aja deh. Pasti begitu. Intinya, ujungnya, akhirnya anugerah. Nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain. Ya. Makanya saudara, justru kita yang percaya sama anugerah karena kita mengajarkan bahwa kita percaya hukum Taurat, you mesti lakukan semuanya, baru hidup. Karena nggak bisa, maka kita percaya anugerah. Jadi kita tuh nggak ada titik koma kita potong, semuanya kamu harus lakukan. Kalau nggak mati kamu. Dia kan punya kedudukan yang tinggi di surga. Nih saya kasih lihat, ya. Ayat 20 ya. Maka jika hidup kamu tidak lebih benar daripada keagama orang ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Kamu tidak benar berfirman kepada mereka, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ya, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Wah, kita sering banget ini di gereja ini nih. Suka marah sama saudaranya ini. Setiap orang yang berkata saudara kafir harus sampai ke mahkamah agama. Siapa yang berkata jahil diserahkan dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau, segera berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama dengan jalan, supaya dia jangan menyerang engkau kepada hakim dan hakim menyerang kepada engkau kepada pembantunya dan engkau dilempar dalam penjara. Mateng dah saudara. Saudara ini enggak, saudara baca baik. Bukan saya punya, misalnya gini, saya punya undang-undang sama Kenjo gitu. Saya harus ampuni dia, bukan gitu. Ayat ini bunyi gini, Kenjo kayaknya tersinggung sama gua mesti datang minta maaf dulu. Mateng nggak saudara begitu? Hidup saudara kayak gitu. Baca ini baik-baik. Oh Brian tadi saya tegur tersinggung. Saya datang minta maaf, kalau kan nanti usaha doanya nggak diterima Tuhan nih. Ya kan? Mateng saudara gituin. Ayat 27. Kamu telah mendengar firman jangan berzina, tapi aku berkata setiap orang memandang wanita perempuan seminggu sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Saya buktikan. Kenapa Yesus ngomong gini? Karena ini orang Farisinya sok gua bisa. Maka Yesus keras kayak gini. Nih saya buktikan ya. Ayat 27. Jika mata kananmu menyesatkan engkau, cungkil, buang. Karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada seluruh tubuhmu utuh campur ke neraka. Jika tanganmu menyesatkan engkau, penggal, potong, buang. Karena lebih baik bagimu jika satu tubuhmu binasa daripada seluruh tubuhmu utuh masuk ke. Saya tanya, 2000 tahun gereja pernah lakukan ayat ini nggak? Enggak. Betul nggak? Loh, berarti kita semua masuk neraka dong kalau begitu, karena nggak dipotong-potong gitu. Coba mikir baik-baik. Jadi apa maksud Yesus? Kalau mau hukum Taurat kayak begini nih, bisa nggak?
Kalau kayak begini, kita masuk surga tinggal jantungnya doang, cuduk-cuduk lainnya hilang semua. Ini ayat luar biasa, Galatia 2 ayat 17. Tapi jika kami sendiri, ini Paulus bilang dia kan, berusaha dibenarkan dengan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah Kristus, itu berarti Kristus adalah pelayan dosa? Saya tidak. Apa sih dia ngomong apa? Ini nih, kami nih, orang benar, ternyata adalah orang berdosa. Masih berbuat dosa. Cuma bedanya, ada yang besar, yang kecil. Ada yang nyuri 1 sen, ada yang 100. Tapi sama. Di mata Tuhan sama-sama pendosa. Jadi dia bilang gini, jadi sementara kan berusaha dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang Paulus aja nggak sempurna. Sudah ngerti nggak? Yang gua nih juga masih nggak beres nih, ada yang salah. Apa berarti Kristus pelayan dosa? Sekali saya tidak. Karena dia bilang, kenapa Tuhan bukan pelayan dosa? Kenapa sih? Karena jikalau aku membangun kembali apa yang kurombak, aku menyatakan aku diri adalah pelanggar hukum Taurat. Di bawah hukum Taurat, kita semua orang berdosa. Kalau aku bikin lagi hukum Taurat dari dasar hidupku, aku memang pelanggar. Tapi saya adalah orang benar. Kenapa? Karena saya tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi di bawah anugerah. Sistemnya, ngerti nggak saudara? Ya, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah, bukan di bawah hukum Taurat. Dan saya tidak membangun lagi hukum Taurat sebagai dasar hidup saya.